Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada as-siyam 'alal mu'minin wa ja'ala fiha fadail. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kembali kita lanjutkan kajian singkat kita menjelang berbuka. Dimanapun dirimu berada yang ikut menyaksikan kegiatan live streaming kita di sore hari ini, barakallahu fikum wa ra'akum wa saddada khutakum wa anakum ila kulli khair. Kita masih di dalam pembahasan al-mufattirat, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa seorang muslim, seorang muslimah. Perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa seorang muslim, seorang muslimah. Ada 7 yang telah beliau sebutkan di dalam kitab Majalis, dan telah kita sebutkan 3 di antaranya. Yang terakhir adalah al-aklu awis syurbu, makan dan minum di siang Ramadan. Kemudian kita lanjutkan. Afwan, ada sudah 4 yang telah kita sebutkan. Yang terakhir adalah makana bi ma'nal akli wasyurbi wa huwa syai'an, dan ini telah kita sebutkan. Al-amrul khamis, perkara yang kelima adalah ikhrajud dami bil hijamati di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftar al-hajim wal mahjum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud min hadithi Shaddad ibn Ausin. Qala al-Bukhari laysa fil babi asahhu minhu. Wa hadha madhhabu al-Imam Ahmad wa aktsari fuqaha al-hadith wa fi ma'na ikhraj ad-dami bil hijamati, wa ala hadha fala yajuzu lis-sha'im sawman wajiban ay yatabarra'a بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذا لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. Yang kelima adalah mengeluarkan darah dengan al-hijamah, berbekam. Artinya, ma'asyarul muslimin muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan sengaja, ghairu muttar, dengan sengaja. Dan disebutkan maknanya oleh beliau adalah sebuah hadis yang beliau bawakan, aftar al-hajim wal mahjub, dan beliau mengatakan dari Imam Ahmad, Abu Dawud, bahkan Bukhari mengatakan laisa fil babi asahhu minhu. Tidak ada dalam pembahasan ini yang lebih sahih riwayat yang datang menerangkan tentang ini daripada apa yang telah disebutkan dari perkataan. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi seorang melakukan hijamah di siang hari. Siapa yang ingin melakukan hijamah silahkan di malam hari, bukan di waktu-waktu ketika dia imsak, menahan diri dari lapar, dari haus, dari seluruh yang bisa membatalkan puasanya. Tapi ketika dia lakukan di siang hari, maka Nabi mengatakan aftar al-hajim wal mahjum,
Maka beliau menyebutkan wa fi makna ikhrajud dami bil hijamati wa ala hadha fala yajuzu lis-sha'im shauman wajiban ay yatabarra bi ikhraji damihil katsir. Atau yang semakna dengan hijamah, yang keluar darah begitu banyak sengaja dia, kemudian bisa memberikan pengaruh ke badannya, menjadikan dia lemah, tidak berdaya, maka tidak boleh bagi seorang yang berpuasa itu mengeluarkan darahnya dengan sukarela. Dengan sukarela. Kemudian ma'asyarul muslimin, beliau mengatakan, wa amma khurujud dami, adapun mengeluarkan darah, adapun keluarnya darah, berarti dia tidak mengeluarkan, keluar sendiri, seperti orang mimisan atau yang semisal dengannya ketika giginya patah atau tanggal atau luka di antara salah satu daripada anggota tubuhnya, atau ketika dia memeriksa kesehatannya kemudian diambil darah yang semisal dengan ini, maka tidak membatalkan puasa. Limadza? Li'annahu la bimakna al-hijamah, dikarenakan tidak sama atau tidak serupa dengan hijamah. Ada khilaf di antara para ulama, tetapi banyak di antara para ulama menguatkan ini pendapat bahwa hijamah tidak diperbolehkan. Disebutkan oleh beliau bisa membatalkan puasa. Bahkan Imam Bukhari mengatakan laisa fil babi asah, tidak ada di dalam bab ini yang lebih sahih dari ini. Bahkan ini disebutkan mazhab Imam Ahmad wa aktsari fuqaha'il hadis, wa aktsari fuqaha'il hadis, dan ini pendapat kebanyakan ahli fikih dari kalangan para muhadditsin. Jadi ada khilaf di antara para ulama, lakin sebagaimana yang sering kita sebutkan dalam kajian-kajian kita, al-khuruju minal khilaf afdal, keluar dari perkara-perkara yang diperselisihkan itu lebih utama. Bagaimana? Natrukul hijamah fin nahar, maka kita meninggalkan hijamah di siang hari. Khurujan minal khilaf, kendati pun ada khilaf di antara para ulama, tetapi ingat ada hadisnya. Imam Bukhari mengatakan ini yang paling kuat, dan ini pendapat Imam Ahmad, kebanyakan ahli fikih dari kalangan muhadditsin. Kemudian al-khuruju minal khilaf, bentuk daripada keluar kita dari perkara-perkara yang diperselisihkan ini yang lebih utama, natrukul hijamata fin nahari, maka kita meninggalkan hijamah di siang hari. Man arada al-hijamata, barang siapa yang ingin hijamah silahkan dilakukan di malam hari. Kemudian yang keenam, at-taqayyu'u amdan, muntah dengan sengaja. Jadi muntah ada dua, at-taqayyu'u bighairi amdin, muntah tanpa dengan sengaja. Tiba-tiba misalnya dia mual di siang hari, kemudian tiba-tiba dia muntah min ghairi iradatihi, tanpa keinginan dia. Dia tidak memaksa-maksakan untuk muntah, tetapi dia mual kemudian dia muntah. Ketika tanpa dengan irada, la yuftir, maka tidak membatalkan puasanya. Lakin idza kana ma'a iradatihi, ketika bersama keinginannya, inilah yang makna yang beliau sebutkan, at-taqayyu'u amdan, muntah dengan sengaja, maka yufsid au yuftir as-saum, itu membatalkan puasa. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lain, yang dikeluarkan oleh sebagian para ulama, diantaranya Imamul Arba'ah, kemudian disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nabi mengatakan, man dhara'ahul qay'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, berarti tidak sengaja, mual, pusing, mual, tiba-tiba dia muntah, wa hadza la yuftir, maka tidak membatalkan. Falaisa alaihi qada'un, kata Nabi, maka tidak ada ganti baginya, berarti tidak batal. Wa man istaqa'a amdan, tetapi barang siapa yang sengaja muntah, falyaqdi, maka gantilah puasanya. Artinya apa? Menunjukkan puasanya batal. Kemudian kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, yang ketujuh, hadza wa huwal akhir, wa hadza khassun lin nisa walil muslimah, ini khusus bagi kaum wanita muslimah, khuruju damil haid wan nifas,
keluarnya darah haid dan darah nifas. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi dalam sebuah hadis, fil mar'ah, tentang wanita, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita ketika dia haid dia tidak salat dan dia tidak puasa? Kata Nabi SAW, iya, menunjukkan wanita itu tidak boleh berpuasa. Bukan sekedar tidak boleh, haram hukumnya baginya berpuasa. Kemudian beliau mengatakan, famata ra'at damal haidi awin nifas fasada saumuha. Kapan wanita itu melihat darah haid keluar, maka rusak puasanya. Kapanpun, walaupun 5 menit sebelum berbuka. Itu kan sudah belasan jam dia menahan. Iya, walaupun sudah belasan jam. Karena waktu puasa itu ditetapkan. Kapan waktu puasa itu? Allah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian yang mana benang putih, yang mana yang benang hitam. Dulu tidak ada penerang seperti di masa kita. Jadi tidak nampak di malam hari itu, tidak nampak benang hitam dan tidak nampak benang putih, semuanya hitam. Begitu sudah nampak benang hitam, benang putih, menunjukkan cahaya sudah ada. Itulah cahaya fajar, masuknya waktu subuh. Kemudian apa kata Allah? Thumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa olehmu. Semenjak kapan? Semenjak ada terlihat benang putih, benang hitam tadi, masuknya waktu fajar itu, sempurnakan puasa sampai malam hari. Inilah waktu puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. 5 menit sebelum terbenam matahari keluar darah haid, berarti tidak sempurna imsak seorang wanita dan dia tidak tergolong orang yang berpuasa di hari itu. Wajib baginya mengqadha, walaupun keluar darahnya di siang hari, walaupun keluar darahnya di akhir hari, walaupun sebentar sebelum berbuka. Ketika darah itu keluar, maka batal puasanya. Illa ba'dal ghurubi, kata beliau, kecuali setelah terbenam matahari keluar darah, fasawmuha sahihun, maka puasanya sah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan sebagai penutup, wa yahrumu 'ala as-sha'im tanawulu hadhihi al-mufattirat in kana shaumuhu wajiban ka shaumi Ramadan wal kaffarah wan nadhar illa an yakuna lahu udhrun yubihu al-fitra ka safarin wa maradin wa nahwihima. Lianna man talabbasa biwajib lazimahu itmamuhu illa li'udhrin sahihin. ثم إن من تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر لكن الأولى الإتمام. Kemudian penutup beliau mengatakan, haram bagi seseorang yang berpuasa melakukan 7 pembatal puasa itu. Apabila puasanya adalah puasa wajib atau yang semisal dengannya. Jadi puasa wajib itu ada Ramadan, ada nazar, ada kafarah, atau yang semisal dengannya. Jadi ketika dia nazar, ketika dia kafarah, ketika puasa Ramadan, tidak boleh dia melakukan 7 perkara itu tanpa uzur, kecuali kata beliau, ini kita singkat saja, kecuali puasanya puasa sunnah. Ketika puasanya puasa sunnah, maka boleh dia membatalkan. Lakinnal aula, akan tetapi yang lebih utama, dia sempurnakan puasanya. Maka siapa yang melakukan di antara 7 yang telah kita sebutkan tadi, maka tidak boleh. Kalau dia lakukan tanpa uzur, maka wajib dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak boleh lagi memakan. Misalnya di siang hari dia makan, bertaubat dia kepada Allah. Sisa hari mesti dia ganti sampai terbenam matahari. Kemudian dia ganti di hari yang lain. Mesti dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah Jalla wa Ala kita berdoa, semoga Allah memberikan taufik, bimbingan kepada kita
Mestilah kita di akhir-akhir Ramadan ini lebih semangat kita melakukan amal saleh. 2/3 Ramadan telah berlalu, artinya tinggal 1/3. Semoga 1/3 ini bisa kita maksimalkan ibadah kita, segala bentuk ketaatan, ketakwaan kepada Allah, sehingga kita keluar dari Ramadan membawa predikat takwa, la'allakum tattaqun. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.